Kenalkan kami dari kelompok 3, saya Denisa Dede Utami. Saya Muhammad Iwadili, saya Adi Saputra. Saya Nurul Fatayla. Saya Piagam Bela Negara. Saya Lino Nurhalis. Saya Adrian Robur. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang PPH Pasal 23. Halo semuanya, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi, dalam setiap kegiatan usaha, berbagai transaksi yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pembayaran, tetapi juga memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Salah satu di antaranya adalah pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Dalam penerapannya, pajak ini dipotong langsung oleh pihak yang melakukan pembayaran atas jasa atau jenis penghasilan tertentu. Dengan kata lain, sebagian dari jumlah pembayaran akan dipotong terlebih dahulu sebagai pajak sebelum diserahkan kepada penerima penghasilan. Dan melalui mekanisme pemotongan tersebut, proses pemungutan pajak menjadi lebih efektif, sekaligus membantu pemerintah dalam mengawasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Nah, setelah memahami pengertian PPh pasal 23, selanjutnya kita akan membahas dasar hukum yang mengatur ketentuan tersebut. PPh pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya. Adanya dasar hukum ini memberikan kepastian mengenai objek pajak, tarif yang digunakan, serta tata cara pemotongan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Selain memiliki dasar hukum yang jelas, PPh pasal 23 juga memiliki beberapa tujuan penting. Di antaranya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempermudah pengawasan oleh pemerintah, serta membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Nah, dengan adanya sistem pemotongan ini secara langsung, proses pemungutan pajak menjadi lebih efektif dan terkontrol. Dalam pelaksanaan PPh pasal 23 terdapat dua pihak utama yang terlibat, yaitu pihak pemotong dan pihak penerima penghasilan. Pihak pemotong adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memotong pajak saat melakukan pembayaran. Pihak ini dapat berupa instansi pemerintah, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, maupun badan usaha lainnya yang ditunjuk oleh peraturan perpajakan. Sedangkan pihak penerima penghasilan adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima pembayaran atas transaksi yang termasuk objek PPh pasal 23. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan membayar jasa konsultan, perusahaan tersebut bertindak sebagai pemotong pajak, sedangkan konsultan menjadi pihak yang menerima penghasilan. Hubungan antara kedua pihak ini yang menjadi dasar pelaksanaan pemotong PPh pasal 23. Selanjutnya kita akan membahas objek PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 merupakan jenis penghasilan tertentu yang dikenakan pemotongan pajak oleh pihak yang melakukan pembayaran. Beberapa objek PPh pasal 23 antara lain dividen, yaitu pembagian keuntungan kepada pemegang saham, bunga yang diterima atas penggunaan dana oleh pihak lain, serta royalti yang diperoleh dari penggunaan hak cipta atau kekayaan intelektual lainnya. Selain itu, terdapat juga hadiah, penghargaan, bonus, dan penghasilan sejenis tertentu yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan. Agar lebih mudah dipahami, contoh objek PPh pasal 23 yang sering ditemui dalam praktik adalah pembagian dividen kepada pemegang saham, pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta, atau pemberian penghargaan dalam kegiatan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis penghasilan yang termasuk objek PPh pasal 23 agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pajak. Selain penghasilan yang telah disebutkan sebelumnya, PPh pasal 23 juga dikenakan atas berbagai jenis jasa tertentu dan sewa atas penggunaan harta selain tanah dan bangunan. Beberapa contoh jasa yang dikenakan PPh 23 antara lain jasa konsultan, jasa manajemen, jasa teknik, serta berbagai jasa lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Selain itu, penyewaan aset seperti kendaraan operasional, mesin, maupun peralatan tertentu juga dapat menjadi objek PPh pasal 23.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan untuk membantu penyusunan strategi bisnis atau menyewa kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan usahanya. Transaksi-transaksi tersebut termasuk yang dapat dikenakan PPh pasal 23 sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemahaman mengenai objek jasa sewa sangat penting bagi perusahaan maupun wajib pajak. Setelah mengetahui objek PPh pasal 23, berikutnya kita akan membahas tarif yang berlaku. Untuk penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan penghasilan sejenis lainnya, tarif yang dikenakan adalah sebesar 15% dari jumlah bruto. Sedangkan untuk penghasilan berupa jasa tertentu dan sewa atas penggunaan harta selain tanah dan bangunan, tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. Jumlah bruto merupakan jumlah pembayaran sebelum dikurangi biaya apapun. Selain itu, terdapat ketentuan khusus bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dalam kondisi tersebut, tarif pemotongan yang dikenakan menjadi 100% lebih tinggi dibandingkan tarif normal yang berlaku. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya, sebuah perusahaan menggunakan jasa konsultan dengan nilai tagihan sebesar 10 juta rupiah. Karena jasa konsultan tersebut objek PPh pasal 23, maka tarif yang digunakan adalah 2% dari jumlah bruto. Perhitungannya adalah 2% dikalikan 10 juta rupiah, hasilnya adalah 200 ribu rupiah. Artinya, perusahaan wajib memotong pajak sebesar 200 ribu rupiah sebelum melakukan pembayaran kepada konsultan. Berdasarkan contoh perhitungan tersebut, jumlah yang diterima oleh konsultan bukan lagi 10 juta rupiah penuh. Setelah dikurangi PPh pasal 23 sebesar 200 ribu rupiah, jumlah yang diterima menjadi 9.800.000 rupiah, sedangkan 200 ribu rupiah yang dipotong akan disetor kepada negara. PPh pasal 23 dalam pelaksanaannya, PPh pasal 23 dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pertama, pihak yang melakukan pembayaran wajib menghitung dan memotong pajak sesuai tarif yang berlaku sebelum pembayaran diberikan kepada penerima penghasilan. Kedua, pajak yang telah dipotong harus disetor ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, setelah dilakukan penyetoran, pihak pemotong wajib melaporkan pemotongan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, pihak pemotongan juga wajib memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenang atas sebagai jenis penghasilan tertentu dan dipotong langsung oleh pihak yang memberikan penghasilan. Objek PPh pasal 23 meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan sebagai jenis jasa tertentu, serta sewa atas pengguna harta selain tanah dan bangunan. Dengan memahami objek, tarif, dan tata cara pemotongannya, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.